Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi senang wabarakatuh. sekali malam Warahmatullahi hari ini bisa wabarakatuh. belajar bersama Bapak Ibu ya. Ini tutorial kelas P3K Guru. Di sini kita akan belajar sedikit mengenai secara umum tentang P3K Guru. Pada hari ini sesuai dengan poster yang sudah kami bagikan di 7 Oktober 2023, penyelenggara adalah Inspirasi Galeri Bimbel. Adapun hal-hal yang poin yang akan kita bahas adalah kita lebih mendalami apa itu situational judgment test, kemudian manajerial, sosial kultural, teknis, wawancara, kemudian ada juga nanti tryout yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Senin dan Selasa, tanggal 9-10, kemudian bimbel ini akan dilaksanakan di tanggal 16 mulai 16. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspirasi Bimbel Samarinda, Bimbel P3K dan PPG Guru, khususnya guru SD. Dengan pemateri saya sendiri, Pak M. Tajudinov. Ini saya sedikit menyampaikan biodata saya, melengkap saya M. Tajudinur. Saat ini saya sebagai PNS atau ASN, guru SD di Kota Samarinda. Kemudian juga saya sudah sertifikasi di tahun 2022. Kemudian saya sudah sedang menjalani pendidikan guru penggerak di Angkatan 9. Saya juga pendiri dari Inspirasi Galeri, kemudian pengajar bimbel PPG dan P3K. Alhamdulillah PPG ini sudah 7 angkatan yang kami bersamai di tahun 2022. Dan P3K sudah 1 angkatan di bulan lalu. Insyaallah di bulan ini kami juga ingin membersamai Bapak Ibu yang ingin belajar persiapan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum dimulai, ini saya ingin membuat sebuah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Yang pertama adalah mematikan mic-nya dulu sementara ini supaya kegiatan ini berjalan kondusif Bapak Ibu ya. Kemudian bisa menghidupkan kameranya jika memungkinkan. Kemudian nanti jika ingin menyampaikan hal itu bisa raise hand. Kemudian fitur chat ini nanti ketika ada soal-soal, belajar soal-soal nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan jawabannya di chat yang ada. Nah, supaya tidak terlalu riuh, nanti misalnya jawabannya A, B, C, D gitu ya. Karena soal-soal itu kan pilihan A, B, C, D atau sampai E. Bapak Ibu ya. Kemudian juga tidak berisik nih Bapak Ibu ya. Nah, tidak berisik, kemudian ini juga dengan pikiran yang tenang sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Apakah sepakat Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu Sepakat. ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini saya ingin memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu. Kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar. Kesuksesan akan datang kepada orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin bersungguh-sungguh, ada peluang ikut tes, nanti sudah seleksi administrasi sudah selesai, tinggal tesnya, manfaatkan waktu yang ada untuk belajar, karena waktu dan kesempatan yang berjalan tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada hanyalah penyesalan. Itu Bapak Ibu ya. Itu. Ini sebuah motivasi saja buat kita semua dan untuk diri saya sendiri juga. Ini Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan sesuai dengan surat edaran BKN nomor yang tertera di sini, tidak usah saya bacakan, ada di layar. Berikut jadwal yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru 2023. Alhamdulillah di tahap ini Bapak Ibu mungkin sudah melalui proses khususnya yang pelamar khusus ke prioritas P2, P3 sudah selesai untuk tahap administrasi, tinggal menunggu nanti tahap pengumuman itu sekitar tanggal 10 sampai 13 Oktober, beberapa hari lagi. Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah itu ada penjadwalan seleksi kompetensi di tanggal 30 Oktober sampai 2 November. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi
itu tanggal 36 November. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 8 November dimulai. Nah, artinya ini tinggal 1 bulan ke depan. Hari ini sudah 7 Oktober, 1 bulan lagi tes ini akan dilaksanakan. Kemudian ada juga seleksi teknis tambahan. Ini tergantung daerah masing-masing. 13 November sampai 4 Desember 2023. Ini kebijakan daerah. Ini Bapak Ibu yang sudah mendaftar, khususnya P3, ini bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian keuntungan menjadi guru P3K itu adalah perubahan status dari honorer ke ASN, membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan. Ini Bapak Ibu, guru P3K itu adalah ASN, ya, setara dengan PNS juga, Bapak Ibu ya. Cuma dia ada masanya berapa tahun, nanti diperpanjang gitu ya, bedanya. Ini kategori pelamar, Bapak Ibu, ada namanya kategori 1 ya, P1 itu adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2020. Ini mereka tidak tes lagi, hanya menunggu penempatan saja. Kemudian yang kategori 2 ini adalah tenaga honor K2. Ini mereka yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini sudah ada mereka. Kemudian honorer sekolah yang di atas 3 tahun yang sudah terdaftar dari Dapodik, ini juga prioritas ketiga. Nah, ini P1, P2, P3, ini juga akan dites nantinya. Namun tesnya berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu adalah tes observasi. Kemudian tahun ini menggunakan namanya situational judgment test atau SJT, penilaian situasi kerja sederhana. Kemudian untuk pelamar umum ini ada di P4, ini lulusan PPG yang terdaftar pada database PPG. Kemudian juga honorer non ASN, honorer negeri atau swasta yang di bawah 3 tahun. Nah, jadi honorer negeri maupun swasta yang masa kerjanya di bawah 3 tahun ini termasuk pelamar umum jika masih tersedia formasi, Bapak Ibu. Tapi kalau ini sudah penuh, maka ini belum ada kesempatan gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung formasi di daerah itu. Karena saya mendapat kabar kemarin ada yang sudah ditutup. Nah, ini Bapak Ibu, jangan berkecil hati, mungkin bisa mendaftar juga nanti tahun berikutnya atau juga CPNS. Tapi CPNS ini yang dibuka tidak ada untuk guru. Guru semua di P3K. Kemudian saya lanjutkan. Ternyata di P3K ini ada namanya passing grade atau ambang batas. Tidak hanya sebatas tes saja, tapi ada nilai yang harus dicapai. Atau KKM atau passing grade itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini di mana butir soal, teknis itu 90 soal, kemudian manajerial ini ada 25 soal, sosial kultural ini ada 20 soal, wawancara ada 10 soal. Jumlah sekitar 145 soal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk teknis ini, untuk P1 dan P2, ini mereka menggunakan SJT nantinya, teknisnya. Tuh, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, ini ada yang coret nih. Bentar. Nah, ini saya akan beralih kompetensi tes P3K guru, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami sebelum nanti berlatih soal. Kita malam ini namanya belajar, kita akan berlatih soal, kurang lebih SJT 5 soal, manajerial 5 soal, sosial kultural 5 soal. Kemudian ada juga soal-soal wawancara, mungkin sekitar 20. Ini untuk trial kelas Bapak Ibu, karena terbatas juga. Nah, ini 20 soal mungkin cukup. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memperdalam lagi, silahkan bergabung ke bimbel kalau untuk lebih mendalami lagi. Ini saya menjelaskan lagi Bapak Ibu. Nah, untuk tanya jawab nanti Bapak ya, kita akan lanjut setelah saya menyampaikan selesai, nanti kita akan ada buka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya akan selesaikan dulu.
Di sini ada namanya situational judgment test. Nah, ini Bapak Ibu. Seleksi P3K Guru 2003 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini seleksi P3K Guru akan menyertakan ujian khusus yang disebut situational judgment test bagi pelamar prioritas 2 dan 3. Sementara itu, pelamar P2 dan P3 akan menjalani situational judgment test sebagai pengganti tes observasi yang pernah dilakukan pada seleksi P3K Guru tahun sebelumnya. Tes ini akan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Tapi bukan untuk menguji pengetahuan, melainkan lebih fokus membahas mengenai proses pembelajaran dan situasi-situasi yang dihadapi. Situational Judgment Test atau tes penilaian situasi kerja merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. Tes ini akan berisi soal menggunakan metode studi kasus. Jadi soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi oleh guru saat bertugas di sekolah. Peserta kemudian harus menjawab soal dengan menentukan sikap atau memutuskan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Jawaban tersebut akan menentukan apakah peserta memang memiliki kompetensi guru yang dibutuhkan atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu. Gambaran tentang SJT. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kompetensi manajerial. Jadi SJT tadi itu diperuntukkan oleh untuk pelamar umum, khusus gitu ya, P2, P3. Terus bagaimana yang umum itu nanti ada pedagogik. Nah, itu kalau yang umum pedagogik dan mapel-mapelnya kalau untuk P2 P3 itu namanya SJT tadi. Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi, manajerial tetap ada. Manajerial tetap ada. Eh, apa itu manajerial? Kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan, bagaimana kita memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, kompetensinya apa? Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Lanjut lagi, kompetensi sosial kultural ini tentang kebudayaan gitu ya, tentang keberagaman, baik itu agama, suku, budaya, kebangsaan, hubungan sosial, dan pentingnya persatuan, serta empati. Kemudian teknis guru. Nah, ini kalau yang umum nanti itu akan tentang pedagogik atau kompetensi guru yang 4 itu. Ada pedagogik, keterampilan, kemudian kepribadian, dan sosial. Tuh, untuk yang umum. Untuk yang khusus itu tadi SJT tadi, soal-soalnya nanti. Kemudian wawancara ini menggali informasi yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, ini Bapak Ibu wawancara. Tapi wawancara ini dia setelah lulus tahap 1. Nah, nanti ada diambil tiga yang tertinggi baru dites wawancara. Syaratnya harus passing grade dulu di tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu kita akan masuk ya ke soal-soal dan pembahasan tes ketiga guru sesuai dengan namanya kita belajar ya. Belajar persiapan soal-soal Bapak Ibu. Nanti tuliskan jawabannya Bapak Ibu di kolom chat ya. Nah, ini contoh soal kompetensi SJT atau Situational Judgment Test. Hasil penelitian di sekolah nomor 1 menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? A. Menyiapkan tempat berkonsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Kan Bapak Ibu dicoba dulu latihan ya. Bisa di kolom komentar Bapak Ibu ya di chat. Nah, kalau semuanya enggak, nanti ada mungkin sesi terakhir lah kita bisa diskusi lah Bapak Ibu di sisi akhir.
Silahkan Bapak Ibu, mau latihan silahkan di latihan soal ya. Kalau di tryout nanti Bapak Ibu langsung mengerjakan sendiri. Kalau ini masih saya pandu. Kalau di tryout nanti soal muncul, Bapak Ibu langsung latihan lagi. Langsung muncul juga nilainya. Dan tryout yang kami adakan juga berbasis CAT, bukan Google Form, bukan, tapi langsung aplikasi juga dengan username. Dan kami juga apa yang premium gitu, premium yang bukan yang gratis. Oke, silahkan dijawab ya. Banyak sekali sudah yang, alhamdulillah sudah ratusan yang bergabung ya malam hari ini. Bentar, Bapak Ibu. Nah, tadi banyak sekali jawabannya beragam. Ini saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, cuma saya bisa melihat Bapak Ibu di kolom komentar ada yang jawab E, D, C ya. Nah, seperti ini nanti kegiatan bimbel juga seperti ini nanti. Kita latihan-latihan soal. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab. Ini berlatih. Langsung kita bahas Bapak Ibu. Nah, apa jawabannya? Nah, di sini langsung muncul kunci jawaban C. Nah, jadi hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Upaya guru mengatasi hal tersebut bagaimana? Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Nah, jadi pembahasannya, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi procrastination, yaitu dengan melatih kedisiplinan dengan memberikan ketegasan kepada siswa mengenai tanggung jawab sebagai pelajar, mempercepat batas pengumpulan tugas, memudahkan tugas siswa, memberikan arahan dengan home visit, kunjungan ke rumah, meminta siswa untuk mengirimkan video atau foto bukti bahwa siswa mengerjakan tugas sendiri, memberikan aturan batas waktu pengumpulan tugas di awal, dan merubah metode mengajar agar siswa memiliki semangat baru dalam mengajar. Nah, ini contoh soal SJT, Bapak Ibu. Nah, ini kan situasinya bagaimana? Situasinya adalah siswa mengabaikan tugas. Ini bisa terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Ini termasuk SJT. Ada situasi di dalamnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat baca adalah. Sini ada meningkatkan minat membaca dengan menggunakan buku cerita bergambar. Kemudian yang B, siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenanginya dan membuat sinopsis bacaan. C. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. D. Menyediakan pojok membaca dengan buku-buku yang menarik bagi siswa. E. Meningkatkan minat membaca melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Nah, di sini situasinya apa di sini? Kurangnya minat membaca siswa, kurangnya literasi siswa. Nah, Bapak Ibu. Sekarang di sini apa? Tindakan yang kurang berkaitan. Berarti di sini kita memilih yang kurang berkaitan. Jadi ada satu yang kurang berkaitan, yang lainnya berkaitan. Mohon Mbak Latifah mikrofonnya masih aktif. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Kita lihat ya di komentar ada yang menjawab bervariasi, Bu. A, B, C ya. Luar biasa ini. Ada juga yang E. Ini yang kurang ya, Bu ya. Oke. Siapa yang menjawab C? Yang menjawab C bisa
Apa yang ingin memberikan tanggapan boleh. Yang menjawab C. Ya, Pak Lalu Irwanto, silahkan Pak Lalu. Kenapa menjawab C, Pak? Halo, Pak Lalu? Belum ada Ya, Pak. Ya, suaranya, Pak. Pak? Oh, ini Pak Sudah, nih, sudah, Pak. anggota bimbel juga nih, Pak ya? Ya, anggota Ya, bimbel, Pak. Pak. Kebetulan Kalau masih menunggu jadwal tryout-nya, Pak. tryout-nya Senin Selasa, Pak? Ya, Ya, Senin Selasa ya dimundurkan, ya, Pak ya. ya betul, betul, dimengerti. Silahkan Pak Kalau Lalu. saya ya, kalau saya lihat dari bentuk soalnya ini, Pak, lebih ke yang tidak, berarti yang kecuali. Iya betul, Pak, kecuali. Ya, kalau dari soalnya saya sendiri memilih C, Pak, meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Oh, mohon maaf. Yang B, siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenanginya dan membuat sinopsis hasil bacaan. Ini yang kurang, Pak, yang kurang. Iya, kalau menurut saya yang B, Pak. Mudah-mudahan betul. Karena di bimbel tidak pernah keluar ini. Oh ya, oke, oke. Terima kasih, Pak Lalu. Ada lagi, satu orang lagi yang ingin komentar? Boleh? Raise hand dulu, Bapak Ibu. Ya, Ibu Desi Ana, silakan. Ya Pak, mohon maaf ya tidak menyalakan videonya ini lagi. Nah Ya, ini, saya menjawab yang C ya Pak. Di sini kan tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkat oh, terputus, Bu. ya Pak. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Ya, eh, berdasarkan soal di sini kan tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Menurut saya jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Kalau anak yang kurang, kan anaknya sudah kurang minat nih dalam baca, diberikan penjelasan itu makin semakin tidak semakin tidak semangat, Pak. Kecuali kalau dikasih buku-buku yang mereka senangi, yang menarik, itu mungkin jadi termotivasi untuk membaca lebih semangat lagi. Tapi kalau yang C, semakin malas dia Iya, iya. dalam membacanya. Itu Pak menurut saya. Oke. Terima kasih, Ibu Desi Ana tadi ya. Oke. Iya, Langsung kita sama-sama bahas Pak. menjawab C ya. Jadi di sini ada 5 poin ini yang kurang berkaitan. Kita lihat yang A, meningkatkan minat baca dengan menggunakan buku cerita bergambar. Itu bagus ya. Itu ada apa namanya? Praktek yang dilakukan, ada actionnya. Kemudian mengunjungi perpustakaan juga bagus ya, ada kegiatannya. Kemudian menyediakan pojok membaca ini bagus juga, di kelas kita diadakan pojok baca. Insya Allah dia taruh buku-buku. Itu saya lakukan juga di kelas saya. Itu anak-anak lebih semangat mereka di sana, duduk di sana. Alhamdulillah dibuatkan pojok baca. Kemudian melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Ya. Ini literasi di awal ya. Di awal kegiatan membaca pembelajaran ini juga bagus. Sehingga yang kurang berkaitan di sini adalah menjelaskan pentingnya membaca. Sebenarnya ini bagus, tapi di sini hanya teori. Yang diharapkan dari soal ini, permasalahan ini adalah prakteknya apa yang sudah dilaksanakan. Nah ini nggak salah yang C ini, cuma kurang berkaitan, gitu ya, Bu ya. Yang diharapkan di sini adalah action apa, gitu, tindakan apa yang dilakukan. Bisa membuka buku cerita, kemudian mengunjungi perpustakaan, menyediakan pojok baca, nah ini dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sehingga jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Nah, terima kasih. Mungkin yang rest nanti bisa di ini ya. Soal berikutnya.
Saya akan bacakan lagi. Berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam pengembangan profesi. Namun ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan pada kondisi tertentu sikap Anda sebagai guru. Nah, ini pelatihan, namun ada suatu kondisi mungkin kita saat itu berhalangan, ada kesibukan lain, atau kita sakit sehingga tidak bisa ikut pelatihan itu. Sikap kita apa? A. Berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. B. Membiarkan waktu kegiatan pelatihan lewat. C. Menyesal tidak bisa ikut kegiatan pelatihan. D. Tetap semangat dalam tugas pembelajaran. E. Menunggu kebijakan dari kepala sekolah. Silahkan Bapak Ibu, jawabannya. Banyak yang menjawab A ya, Bapak Ibu ya. Oke, rata menjawab A. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali di sini. Nah, kita juga efisiensi waktu Bapak Ibu ya. Tuh. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Dari yang menjawab tadi silahkan satu atau dua orang kalau mau berkomentar boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Boleh satu orang. Ya, Ibu Yulia Ningsih. Silahkan. Assalamualaikum Pendapatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, di sini saya menjawab D. Kenapa ya? Untuk di sini pelatihan kan menjadikan tambahan ilmu perkembangan profesi. Nah, jika untuk tambahan ilmu tersebut hanya untuk satu kali aja, berarti apakah dengan inisiatif mengikuti pelatihan kan itu harus ada jadwal berikutnya ya Pak ya? Jadi Ya, betul. kenapa saya mengambil D? Jadi walaupun kita tidak mengikuti pelatihan, otomatis kita informasi dari teman yang sudah mengikuti dan semangat dalam tugas pembelajaran berikutnya. Seperti itu Pak, kalau seperti saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulia Ningsih. Ada lagi satu ini namanya Realme. Oke, silahkan Bapak atau Ibu ini belum di rename ya namanya ya. Merek HP, Pak. Oh ya, silahkan Pak. Jawabannya Pak. Gimana Pak? Oke, Belum ada suaranya, Pak. silahkan Pak. Suaranya jadi kecil, Pak. Suaranya jadi kecil, Pak. Silahkan yang ingin berkomentar Bapak Ibu. Halo, Ya, silahkan. Tidak ada? Oke. Apakah suara saya masih dengar? ya ya, ya satu. Kecil, Pak. Suaranya kecil, Pak. Suara Masih, saya? Pak. Udah besar ini ya? Ya besar. Ya, Halo. udah besar. Ya, Bapak tadi yang ingin berkomentar silahkan. Ya, Ya, silakan Pak, silakan. ya. Halo. Iya Pak, sudah Ya, terdengar halo. Pak. Silakan Ya. dilanjut. Sesuai dengan soal yang di atas, yang ditanyakan itu adalah pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan profesi ya Pak ya. Yang berkaitan dengan profesi itu adalah untuk jawaban saya itu adalah A. Yang A, mengikuti pelatihan berikutnya. Ya. Iya. Biasanya di situ kan kendala kita di situ biasanya di dalam segi kerapatan atau pelatihan biasanya ada halangan. Tetapi antusiasi kita untuk mengikuti pelatihannya itu yang kedepannya itu adalah ada istilah apa namanya? Ada istilahnya mau
mengikuti pelatihan tersebut itu sesuai dengan soal yang di atas itu, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Nama atas nama siapa Pak? Ya, dari Sultan, kenal dari Lombok Timur juga nih, Pak. Oh Kenal ya, dari salah Lombok Timur, Sembalun. ya terima kasih Pak ya. Ini Ya, dengan Sembalun. Zoom ini kita bisa apa berinteraksi dengan guru-guru dari seluruh Indonesia Pak ya. Gitu. Ya, ya. Alhamdulillah ini menambah relasi kita karena dari manapun kita bisa belajar. Oke, terima kasih. Saya langsung membahas dua, nanti pertanyaan berikutnya kita tampung lagi. Jadi yang menjawab D ada yang menjawab A. Yang menjawab D itu tidak salah, tetap semangat dalam tugas pembelajaran. Benar apa yang dikatakan tadi, Bapak tadi? Ini kalau kita Ya. kaitkan pengembangan profesi. Nah, ini kaitannya itu adalah tentang pelatihan tadi. Nah, kasusnya kan dia tidak ikut pelatihan. Nah, apa yang dilakukan sebagai orang yang semangat berprestasi, ketika saat ini tidak bisa melaksanakan, mengikuti, maka dia akan datang, diusahakan ikut lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya bisa mengikuti. Nah, jadi jawabannya adalah A. Berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. Yang D, ini tidak salah. Cuma karena kaitannya dengan tadi pengembangan profesi dan pengembangan diri, maka yang A lebih tepat. Gitu Bu ya, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Nah, semangat dalam mengembangkan diri. Bapak Ibu, penjelasannya. Soal berikutnya, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Atau E. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Silahkan berikan jawabannya di kolom chat. Nah, Ibu. Ada yang menjawab A, B, ya bervariasi Bapak Ibu jawabannya. Oke. Saya lagi berikan kesempatan satu atau dua orang yang ingin mengomentari. Silakan raise hand. Halo, halo. Ya, ya. Coba. Ini dengan Bapak siapa? Sesuai yang belum ya Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Pak. Baik Pak. Bapak siapa ini? Pak Sultan ya? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Yang ibu itulah duluan, Pak. Yang ibu duluan. Saya Pak. Ya, 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 boleh, duluan. boleh. Di sini kan peserta didik mengembangkan kebebasan belajar ya Pak. Ya. Menyukai hal baru yang praktis serta tentang perhatian yang pendek. Menurut saya jawabannya Pak. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah dengan cara penemuan. Karena dengan cara penemuan itu masing-masing punya inisiatif sendiri begitu Pak mungkin. Ya, kita tampung jawabannya. Terima kasih Ibu. Ada lagi Ya. satu lagi? Tidak ada yang coret dulu Bapak Ibu ya. Apa lagi? Tadi Pak Sultan? Sama. Sama yang tadi seperti Ibu. Saya juga Oke. asosiasi untuk memilih jawaban yang E.
Karena di situ adalah salah satu model pembelajaran yang saya kunci di situ, kata kuncinya yang saya anu itu, yang saya sub itu model pembelajarannya itu. Oke. Jadi ini Pak, kalau saya tanggapi Pak ya. Jadi kalau model pembelajaran itu nggak mentok di satu saja. Ini kalau kira-kira penemuan ini masuk nggak Pak. dengan kasusnya tadi? Yang Jadi mana? kasusnya ya. di sini adalah Jawab. siswa kekinian menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Nah ini yang praktis. Jadi di sini kunci jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Nah maksudnya mereka ini nggak suka yang pembelajaran yang panjang, maksudnya berapa materi yang banyak-banyak, tapi kita memberikannya itu sedikit-sedikit inti-intinya gitu Bapak Ibu ya, dalam topik-topik kecil. Karena di sini apa kata kuncinya? Hal baru yang praktis dan perhatian pendek. Sehingga dengan kata kunci tadi yang praktis dan pendek tadi, sehingga materi itu kita kemas ke dalam topik-topik kecil ya. Jadi memudahkan mereka memahami pembelajaran yang ada kita lakukan. Itu Bu ya. Pak mau tanya Pak. Ya. Pak mau tanya boleh? Ya, boleh. itu kan ada kata untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik. Nah, di situ kan berarti sesuai minat dan bakat oleh siswa tersendiri. Nah, iya itu Pak yang saya tahu. Nah, ya terus di sini kan yang mode pembelajaran. Nah, dengan menggunakan belajar penemuan. Nah, pembelajaran penemuan itu kalau nggak salah itu dengan pedagogik yang ditemukan oleh Jan Piaget ya. Itu dengan penemuan baru. Karena di sini saya melihatnya dengan karakteristik, disesuaikan oleh karakteristik siswa. Jadi di sini ada kebebasan siswa untuk menemukan penemuan dalam pembelajaran yang mereka sukai. Jadi ada pembelajarannya sebelumnya sama pembelajaran yang baru itu mereka harus bisa menemukan. Itu kalau nggak salah teori dari Jan Piaget. Gitu Pak, gimana Pak? Ya, itu kan salah satu pendapat tentang model pembelajaran. Jadi ini tapi ini kan satu-satunya. Nah, jadi kita seharusnya mengkomunikasikan model pembelajaran. Kalau satu-satunya itu akan kurang ini ya, menyeluruh ya gitu ya. Nah, kemudian di sini menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang diharapkan mengemas pembelajaran dalam topik-topik kecil. Itu Bu ya. Ini juga sudah sesuai kunci yang ada di e-booknya. Saya menyampaikan aja apa yang sudah ada di e-book tersebut, Bapak Ibu. Mungkin Berarti pendapat ini apa ya? Salah Bu, salah yang Ya, sebenarnya itu sih bahkan Pak. Saya tidak menyalahkan, cuman ini kan ada hal yang kita lebih tepat gitu Bapak Ibu. Langkahnya yang lebih konkret, lebih tepat. Kalau yang jadi dalam soal itu terkadang semua itu benar. Tidak ada yang salah. Cuma kita memilih salah satu yang terbaik. Mungkin gini ya, ada penilaian. Mungkin ada penilaian gini. Rentang 1 sampai 5 nilai itu Bapak Ibu. Mungkin yang ini nilainya 4 lah. Begitu Bu ya. Ya, jadi dalam biasanya soal P3K itu salah semua poin tuh ada, oh ini nilainya 1, oh ini nilainya 2. Mungkin yang ini nilainya 4 lah. Ini tidak salah. Cuma yang nilai terbaik adalah yang jatuh pada yang A. Oh iya. Ya, jadi saya nggak, sebenarnya bisa dilakukan, ini nggak salah yang A ini. Ini bisa saja Bapak Ibu ya. Coba di sini kita memang harus menentukan satu kunci yang teratas, yaitu yang A. Ya, karena sesuai dengan, jadi yang tidak salah, tidak salah. Betul. Cuma ada yang di atasnya lagi ya, yang nilainya lebih tinggi. Mungkin saya kasih ini mungkin 4 lah seperti itu. Gitu Bu ya. Ya, jadi P3K itu enggak, oh ini salah enggak. Biasanya dia ada poin. Oh ini 1.
Itu Bapak Ibu nilainya. Oke, Lanjut, Pak. kita lanjut aja Bu ya. Oke, itu sudah pembahasan. Oke. Karena di sini juga Bapak Ibu ini pintar-pintar juga. Oke, 5 seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Silakan Bapak Ibu. Ini ada situasi lagi. Ini masih soal SJT ya. Nah, ini situasi lagi ini. Setidaknya Bapak Ibu ada gambaran lah. Oh, ini SJT itu kayak gini ya. Tinggal Bapak Ibu nanti memperdalam lagi, menambah soal-soal lagi. Nah, ini karena malam ini saya hanya SJT saya 5, manajerial 5, sosial kultural 5. Nah, itu karena juga namanya kita trial, kita secara umum. Nanti pendalamannya di bimbel Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dengan jawabannya. Ya. Ada yang bertanya, SJT itu kepanjangannya apa? SJT itu situasional judgment test, penilaian situasi kerja. Nah, ini contohnya. Ini kita dihadapkan dengan permasalahan situasi seperti ini. Kita disuruh memilih tindakan apa, itu maksudnya SJT, Bapak Ibu. Ini memang baru di tahun ini. Ini siapa yang menyampaikan ini? Kemarin tuh ada yang menyampaikan Ibu Nunuk waktu itu bahwa ada namanya SJT. Soal khusus prioritas P2 P3. Kemudian pelamar umum itu tetap teknisnya adalah pedagogik dan bimbel. Bimbel apa? Mapel atau pelajaran yang ada di SD. Oke, ada A. Apakah sama SJT Ya, Pak. matematika? Ini SJT ini umum Bu, semua guru. Nah, SJT ini. Oke. Bimbel kapan? Ini ada pertanyaan. Bimbel ini kita akan mulai di tanggal Senin depan, 16. Cuman nanti malam hari ini, di akhir ini, pendaftaran di tanggal 7 dan 8, itu kami sedang ada promo, diskon. Nanti Bapak Ibu di akhir nanti kami sampaikan. Kalau nggak ada diskon, ya lumayan harganya. Tapi kalau ada diskon lumayan. Sedikit ada potongan harga, gitu Bapak Ibu. Itu pun khusus yang ikut malam ini. Yang ikut bimbel trial kelas malam hari ini, itu ada promo spesial yang kami berikan. Karena sudah mau belajar, berarti punya antusias yang tinggi. Nah, jadi kami berikan reward berupa diskon. Dan itu juga berbatas waktu di tanggal 7 dan 8. Pak, mohon bertanya Pak, boleh? Ya Pak, lalu silakan. Terkait dengan bimbel selanjutnya, kita kan alumni nih Pak. Alumni itu apakah ada diskonnya untuk alumni? Alumni itu ada Pak diskonnya 25.000. Kalau normalnya itu kan 150, kemudian diskonnya 25.000. Itu Karena Pak, lalu ya. ingin Kemudian kembali Bapak nih, Pak. ikut malam hari ini itu juga nanti ada potongan. Nanti ada kode Oh, iya, promonya Pak. di situ dicatat kode promonya. Itu ada potongan lagi. Iya, Pak. Ya. Oke. Izin Ya, Pak. Makasih, bertanya, Pak. Pak. Ya, Izin silakan Bu. bertanya, Pak. Pak, Iya. komentar dulu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya dari Lampung, Pak. Ya, silakan. Saya mau izin bertanya, apakah bimbel yang difasilitasi oleh Bapak ini dapat diikuti oleh guru matematika tingkat SMA juga, Pak? Jadi, kalau untuk SJT itu adalah materi umum, Bu. Karena situasinya ini kan umum untuk semua guru. Ini khusus kategori khusus P2 dan P3. Nah, kecuali Ibu kalaunya berada di teknis yang pelamar umum,
Itu materinya kami ada tambahan mapel-mapel di SD. Tapi kalau materi umumnya manajerial, sosial kultural, SJT ini materi umum untuk semua guru. Tapi untuk guru Bu ya, tenaga kesehatan teknis nggak bisa. Karena beda, ini kan apa untuk guru-guru semuanya. Satu Pak, nanya Pak sedikit. Ya. Ya, ini kan kita dari Lombok Timur ini. Hmm. Untuk informasi untuk soalnya tumpang tindih di sini. Ada yang observasi katanya, ada yang tes seperti yang kemarin. Makanya teman-teman dari kita dari Lombok Timur di sini bingung belajar pakai apa untuk yang mana itu makanya ini Pak. Bapak guru apa Pak posisi sekarang? Posisi guru SD atau guru SD. SD? Tahap D. Bapak P berapa? P3. Nah, P3. SJT Ya, Pak. ya. Kalau ke Bapak tidak yakin, buka nanti apa di Google atau di YouTube itu ada Ibu Nunu tuh Mm-mm. apa bagian dari GTK menyebutkan tahun ini sudah diganti dengan SJT, situational judgment test. Yang observasi itu tidak ada lagi. Jadi observasi itu apa namanya? Yang mengobservasi itu kan biasanya kepala sekolah atau guru senior kan, yang tahun Ya, ya. 2022. Nah, itu nggak ada lagi. Jadi tahun ini semua pakai CAT, pakai SJT salah satunya. Jadi pakai Bapak nanti di depan laptop menjawabnya. Nah, menjawab Hmm. soal itu. Coba ya nanti Tetapi cerita. Ya, saya bisa berani untuk soal menyampaikan ini tadi tentang SJT karena juga saya dapat dari sumber yang terpercaya, Bapak Ibu. ya. Kemudian di beberapa website, di YouTube juga ada disebutkan seperti itu. Cari aja informasinya nanti Pak ya. Ya, Ya. makasih Nah, jadi informasinya. ya SJT Pak, makanya saya adakan trial Makasih, Pak. ini supaya bisa memberi gambaran lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk tes ini apa yang disiapkan atau apa. Nah, karena Ya. apa namanya banyak sekali orang yang ingin tes ini. Bapak Ibu akan bersaing dengan ribuan orang. Itu ratusan bahkan ribuan. Ini Bapak Ibu persaingan. Nah, ini juga sama dulu saya ikut tes CPNS itu banyak saingan saya. Cuma karena motivasi tadi dengan juga berdoa, perbanyak literasi, membaca, alhamdulillah saya bisa sampai di tahap ini juga dengan usaha, dengan doa juga Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya Amin. untuk soal nomor 5 ini. Kita kembali lagi fokus ke belajar. Jadi Bapak Ibu tadi menjawab ya, beraneka ragam. Pasti ada buka chat dulu Bapak Ibu ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya untuk bimbel berikutnya, apakah ada soal SJT? Ada. Kita 2 kali pertemuan itu membahas SJT aja Bapak Ibu. SJT 2 pertemuan, manajerial 2 pertemuan, sosial kultural itu Bapak Ibu ya. Itu pendalaman materi SJT. Nah, apakah kompetensi SJT ini juga berlaku untuk P4? Nah, P4 itu dia apa namanya teknisnya pedagogik Bapak Ibu. Nah, kalau SJT ini untuk P2 P3. Kalau P4 nanti pedagogik gitu Bapak Ibu ya, dan kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya. Tuh, perbedaannya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kunci jawabannya adalah A. Oh. Nah, jadi di sini kan keadaannya kita apa? Mungkin ini guru olahraga ya. Nah, temanya lingkungan. Namun saat itu di sungai itu banjir. Nah, kita tidak mungkin memaksakan yang apa namanya D tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. Ini namanya memaksakan. Karena kita harus pertimbangan juga bahayanya ini. Untuk anak-anak yang kita ajak nanti, kalau kita memaksakan, ini akan berbahaya. Walaupun dengan protokol keamanan, hal ini juga sebaiknya kita relokasi ke tempat yang baru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya A, memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Nah, ini ada solusi yang tepat. Nah, ini Bapak ya. Ini contoh-contoh soal SJT tadi kita dihadapkan ke situasi kasus-kasus kayak gini. Nah, sehingga kita mencermati langkah apakah yang terbaik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sudah sering berlatih
Bu, sering pelatihan. Siap, Pak. Siap, Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, manajerial. Nah, di sini manajerial ini berkaitan dengan kepemimpinan. Bagaimana kita memanage, mengelola suatu sekolah, suatu organisasi gitu Pak Bupati. Ini saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan sesuatu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam, mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Atau E. Menasihati mereka agar sadar agar penyelesaian tugas yang diembannya. Ya. D, Pak. D. D, Pak. D. D. Ya, Pak. D, Pak. D. D. Pak. D, Oke, Pak. di chat ada juga D, ada Pak, yang D, langsung. Pak. Banyak yang D ya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Ya, jawaban benar ya, yang D. Nah, ini. Jadi kita betul sekali ya, ini jawabannya D. Grup. Ini berkaitan dengan integritas kita mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Ini tidak ada masalah, kayaknya kita lanjut aja. 7, saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali bagi saya. Baru. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja melalui rekan sejawat. B. Memahami mekanisme melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Atau D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Atau D. Mengamati yang dilakukan rekan satu tim. Ini sama aja D sama E ini. Silakan. Pokoknya. Ada yang A, ada yang B. B, Pak. B. Hampir Nah, A. Pak Lalu sudah raise hand ya, silakan. A, Pak. A. Yang A ya. Ya, Pak. Ini A dan B. Nah, B. Yang B. saya langsung komentari Pak, Bapak B. Ibu ya. Jadi di Ya, suatu Yang unit B, yang itu B, Pak. yang menjadi acuan kita itu adalah aturan kebijakan. Ini yang kan mempunyai peraturan tata tertib, itulah yang paling teratas. Nah, Bapak Ibu. Kalau melahirkan sejawat juga tidak salah. Tapi poinnya lebih kecil. Kalau poin yang lebih baik ini adalah yang B. Di mana-mana aturan Iya. itu, kebijakan di suatu Yes. instansi itulah Pakai yang harus kebijakan. kita acuan kita. Kirim dong. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah harusnya. Jawabannya B. Nah, itu Bapak Ibu. Ingat arsip. Arsip ini berarti apa? Kegiatan yang sudah ada itu apa? Ini kenapa Ibu Yuli ini menggambar-gambar ini Bu Yuli? Anaknya ini ya. Antusias untuk mau belajar ini Pak ibunya. Ya itu. Mungkin anaknya mungkin ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Membagi informasi saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi B, kepada Pak. semua anggota kelompok. C. Membagi informasi hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Yang Membagi B, Pak. kepada atasan saja. Sama. B, Pak. B. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok, Pak. Ya, ini jawaban komentar juga ada banyak B. Ini betul sekali Pak ya. Jadi B. ini kita bersifat terbuka. Nah, jadi tidak merahasiakan itu atau hanya membagikan orang yang diperlukan saja. Ini kan kita pilih-pilih kan. Nah, harusnya apa? Semuanya, karena itu juga kita sebagai ketua, semua anggota kita bagikan secara adil, tidak ada yang disembunyikan. Oke, ini soal B ya. Oke. Soal ke-9. Masalah paling kita dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. Karena teknologi yang selalu berubah,
B. Manusia dan perilakunya. C. Sistem dan prosedur kerja. D. Masalah konsep dan perencanaan. E. Masalah manusia dan keinginannya. Masalah manusia dan perilakunya, Pak. Ada yang B. Ada B, ada C. Yang Lupa A ya, lalu. A, masalah teknologi. Teknologi enggak? Masalah manusia A, dan A. perilakunya, Pak. Yang B, Pak. Yang A. Yang B. Kita langsung aja Yang ya, B. ada berbagai langsung ke Iya. jawaban. A, Pak. Kayaknya A. Oke. Itu mungkin masalah juga Bu ya, yang A itu cuma mungkin ada yang paling vital ini adalah yang B. Sebenarnya semuanya ini masalah juga. Ada setiap poin-poin ini ada masalah. Cuma yang paling vital yang di sini adalah menurut pembahasan ini adalah yang B, manusia dan perilakunya. Kenapa? Manajer perlu memiliki keterampilan menangani orang-orang yang bekerja bersama dia. Perilaku manusia dalam organisasi dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan manusia akan menimbulkan semangat dan motivasi kerja. Berarti kan mempengaruhi. Jadi perilaku di satu organisasi itu bermacam-macam gitu Bapak ya. Ada yang semangat, ada antusias, ada juga yang kontra. Ini bermacam-macam. Contohnya dalam sekolah aja. Bermacam-macam sikap gitu ya. Oke, soal berikutnya. Izin Pak dulu Pak. Ya. Ini Pak, kalau bisa jawabannya di chat aja, jangan di komen. Maksudnya biar pada mikir gitu. Kalau ada di komen kan kita jadi fokusnya ke jawaban yang lain gitu Pak. Kalau bisa di komen di chat aja kayak yang tadi yang pertama. Nah, ini Kan dari tadi ada masukan ya. Jadi dari Ibu siapa ini? Ibu Widaningsi Pak dari Jawa Barat. Oke, Bapak Ibu, ini masukan ya. Jadi Bapak Ibu kita di chat aja ya. Nanti kalau ada yang ingin menyampaikan nanti raise hand ya. Itu kesepakatan kita tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi di chat aja kata Ibu tadi ya. Oke, kita terima masukannya. Silahkan Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita tetap lanjutkan ya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik. B. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. E. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Nah ini. Yang A, Pak. Halo? Ada A, ada B. Oke, ini rata-rata menjawab A. Ini jawaban yang terbaik. Yang A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik. Nah, sesuai aturan Bapak Ibu ya. Kalau ada dengan uang-uang ini kan kurang fair. Ini juga dapat merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain gitu ya. Nah, jadi sebaiknya itu apa? Sama dengan ikut seleksi P3K ini, kita betul-betul terbuka gitu ya dengan tahapan yang baik. Tes juga tidak ada unsur bantuan dari manapun dengan kemampuan kita. Nah, ini yang diharapkan. Kalau ada yang curang, ini akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kerugian kita apa? Kerugian biaya. Orang lain yang seharusnya mampu karena tadi ada uang, sehingga mereka tersingkir gitu ya. Sehingga nanti ketika jadi apa kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini jadi jawabannya A. Ada juga yang menjawab B. Ini kalau mungkin kalau berani juga tidak salah juga sih ya. Kalau memang sudah parah sekali gitu ya, ulahnya ini sudah berlebihan mungkin bisa saja gitu ya. Oke, jawabannya adalah A. Ini karena berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Nah ini. Kita lanjut ke soal sosial kultural. Nah Bapak Ibu, ini sudah sosial kultural yang bagian 3. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial. A. Bahasa adat dan ilmu. B. Religi masjid. C. Tari-tarian film dan TV. D. Candi gereja. E. Patung lukisan. Nah, silahkan jawabannya Bapak Ibu. Jelas A ini Pak. A ya, rata-rata menjawab A.
Jadi kultural ini tentang kebudayaan juga, Bapak. Jadi imaterial ini adalah lawan dari material. Kalau material itu budaya yang bersifat nyata, sedangkan imaterial ini yang tidak nyata. Maksudnya tidak bisa dilihat. Contohnya bahasa, adat, dan Ada. ilmu. Nah, ini imaterial. Kemudian religi masjid ini kan ada bentuknya, tari-tarian, film, dan TV. Ini bisa terlihat, candi, gereja, patung lukisan. Jadi sehingga yang apa? Jawabannya A. Ini imaterial ini rohania, spiritual, yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Dalam komentar juga rata-rata menjawab A. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham gitu Bapak ya. Ini tinggal mengasah aja lagi nanti dengan soal-soal yang lebih banyak lagi yang tingkatannya lebih hot lagi. 12, Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut Anda ada budaya makan bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Nah, maksudnya higienitas ini menjaga kebersihan makanan itu, ya. Tidak sembarangan gitu ya. Sikap Anda. A ikut bergabung ke acara makan tersebut, B ikut bersenang-senang, C ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih, D ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, E hanya menonton dari kejauhan. Silahkan. Dia Pak. Ya, jawabannya. Jelas A juga ini Pak jawabannya. Ya, sudah ada di chat ini. Ada juga yang menjawab D. Oke, AD. Oke. Jadi di sini tentang sosial kultural ini, tentang kebudayaan, tentang kita bagaimana di masyarakat itu bergaul. Kalau ada kompetensi guru itu adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosialnya masuknya nih. Bagaimana kita membaur dengan masyarakat, bagaimana kita dengan kehidupan yang baru. Nah, itu harus dimiliki juga seorang ASN. Jadi di sini apa? Sikap kita apa? Karena kita sini menghargai dan menghormati, maka kita bisa ikut bergabung ke acara makan tersebut. Nah, sini kan ini makannya di lapangan ya, kan rame-rame gitu ya, terbuka. Nah, itu. Jadi ikut saja. Kalau kita tidak makan, malah kita tidak menghargai makanan orang itu. Jadi ikut aja. Selama itu makanan yang disajikan itu halal, ibaratnya makanan itu juga masih keadaannya bersih, kita boleh saja. Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang 4. Yang A, sikap menghargai kebudayaan orang lain. Ini juga sesuai dengan apa kisi-kisi dari sosial kultural. 13, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A, bersikap toleran dan menghormati mereka, B, waspada dalam bersikap, C, meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain, Udah jelas. D, Ya, khawatir jelas. jika ucapan Anda menyinggung mereka Jelas. atau menjaga jarak. Silahkan di komentar. Ini sudah pasti A ini Pak. Nggak Oke, ada toleransi rata-rata A ini. menjawab A ya. Oke. Nah, jadi kita di sini Bapak Ibu dalam sosial kultural ini ada namanya menghargai perbedaan, salah satunya suku, agama, gitu ya Bapak Ibu, bahasa. Nah, ini diharapkan karena di sosial kultural ini juga ada pentingnya persatuan gitu ya, persatuan bangsa. Nah, ini. Walaupun kita di tim kerja itu berbeda suku, kita tetap toleran dan menghormati mereka. Nah, ini agar tidak terjadi perselisihan, perpecahan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jawaban A. Salah satu indikator dari sosial kultural. 14. Hubungan dengan rekan yang kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas pada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Atau E. Sering saling membantu saat rekan mengalami kesulitan. Silahkan. Oh, sudah muncul.
Jawabannya Kita membutuhkan ada bantuan. C, Dia, Pak. D, Iya. E. Ya. Jawabannya Hubungan yang dia kerja nih, yang Pak. baik itu bukan saat kita sedang membutuhkan bantuan saja atau saat mengalami keberhasilan saja, tapi saat rekan mengalami kesulitan. Nah, ini kalau kita cepat membantu mereka, ini kita menunjukkan hubungan yang baik, saling membantu tadi. Ada pekerja rekan kerja kita yang tugasnya sudah deadline-nya sudah mau dekat ya. Bagaimana dia kesulitan ini, bagaimana, maka kita membantu. Nah, disitulah hubungan dengan kerja yang baik dapat tercermin. Ini salah kunci ya, ini yang E. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai, sikap saya apa? A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. Atau E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Nah, ini bagaimana sikap kita? Yang B. Menghargai. Yang B? Ya. Yang B. Kalau komentar silahkan. C. Ada B, C, ada D. Pak. Yang B. Kalau saya C, aja. Pak, ini. Oke, ada A, B, C ya. Sini jawaban yang terbaik kalau menurut saya adalah yang B. Iya. Walaupun kita tidak suka ya, kita tetap menggunakannya untuk keperluan kita. Nah, ini adalah bentuk penghargaan kita kepada teman kita tadi. Karena kan nggak tahu ya, kadang teman kita tuh niatnya sebenarnya baik gitu ya, membelikan apa misalnya pakaian atau cenderamata, tapi yang dikasih ini belum tentu membutuhkan itu. Namun karena di sini adalah dalam pandangan sosial kultural, kita menghargai orang lain, menghargai teman kita menggunakannya untuk keperluan saya, gitu Bapak Ibu ya. Ini satu, bagaimana cara menghargai orang lain, itu Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Indikatornya itu mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Lanjut Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah 1 jam, mungkin 20 menit lagi. Nih wawancara, contohnya ini nggak usah dijawab Bapak Ibu. Ini Bapak Ini apa kisinya? Nanti mungkin di bimbel akan diberi juga jawabannya nanti. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Apa motivasi Anda? Ingin apa? Misalnya ingin meningkatkan kesejahteraan hidup kah, gitu ya? Atau menjadi guru yang baik atau apa? Itu Bapak Ibu nanti menjawab sendiri. Kemudian bila saudara diangkat menjadi P3K, apakah saudara sanggup ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau bahkan di luar negeri? Nah, ini pasti jawabannya sanggup, Bapak ya. Nah, sanggup. Walaupun kadang berat hati juga sih kalau di wilayah luar ya, tapi karena di sini namanya ASN itu salah satu janjinya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, Bapak Ibu. Bagaimana pendapat saudara tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN? Nah, bagaimana ASN yang profesional itu seperti apa? Yang menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, contohnya. Kemudian apa pendapat saudara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan saudara terhadap hal tersebut? 5. Apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Nah, bagi calon P3K guru, apakah pendapat saudara tentang pengajar dan pendidik? Nah, apa bedaannya pengajar dan pendidik? Kalau ngajar kita cuma apa? Nyampaikan materi, selesai sudah. Tapi kalau mendidik ini, kita menjadikan mereka karakter yang baik. Nah, ini kan mendidik mereka, menasihati mereka. Itu mungkin sedikit gambaran tentang soal-soal wawancara nanti. Dan ini soal-soal ini juga tidak tergantung instansinya nanti ya. Berbeda-beda. Cuman ini adalah sebuah gambaran. Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih yang masih bertahan. Karena ini saya akan lanjutkan sampai juga tutorial tryout ya. Karena nanti hari Senin
Selasa itu tryout Bapak Ibu. Nah, yang belum daftar silahkan daftar. Itu tryout tiketnya 25.000 yang premium. Ini Bapak Ibu, ingat ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa persaingan itu ketat. Kita akan bersaing dengan peserta lainnya. Materinya rumit, Bapak Ibu. Ini enggak seberapa tadi soal-soal yang saya sampaikan tadi masih di level mungkin menengah gitu ya. Mungkin ada lagi yang lebih sulit nanti, yang panjang-panjang. Kemudian butuh skill khusus. Nah, ini kan mereka mengatas kita. Kita memiliki tidak kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian persiapan sejak awal, Bapak Ibu yang memang terpanggil untuk tes itu siapkan sejak awal. Dari sekarang, Bapak Ibu. Jangan sampai dekat waktunya baru belajar nanti kalang kabut Bapak Ibu. Ini masih ada waktu 1 bulan. Ini adalah siapkan sejak sekarang Bapak Ibu belajarnya. Bahkan di bimbel saya itu ada yang luar biasa. Dia nggak terpanggil P3K karena kategori umum, nggak ada formasi tapi tetap belajar, itu luar biasa lagi. Itu ada di anggota saya. Ini Bapak Ibu untuk tryout ini ada tiket 25.000. Ini fasilitasnya apa? Aplikasi ujian online yang mirip CAT, ada waktunya. Nanti juga diberikan file soal dan kunci jawabannya berupa file PDF tanpa share ke grup. Bisa pakai laptop dan HP. Ada juga yang gratis itu nge-share ke 3 grup, subscribe, kan agak rumit. Nah, kalau ini apa ibaratnya tiket VIP lah gitu Bapak Ibu, VIP 25.000 saja. Ini kemudian Bapak Ibu, jadi ada yang menanya tentang bimbel. Ini bagi yang berminat silahkan, yang tidak juga mohon maaf, ini hanya sedikit selingan saja. Fasilitas bimbel itu ada kelas Zoom, grup WA bimbel, tentunya pendalaman lagi, lebih mendalami lagi materi-materi yang seperti tadi. Ada tryout, juga ada e-book. Nah, ini juga kita berikan, ada rekaman juga. Pertemuannya itu ada 3 kali sepekan. Kemudian pendampingan fasilitator di grup itu tetap aktif sampai hari hanya pelaksanaan tesnya. Materinya apa? Ada SJT, manajerial, sosial kultural, dan teknis. Ini investasinya 150.000 untuk semua ini Bapak Ibu. Semua kegiatan ini hanya 150 sekali bayarnya 50, alumni bimbel 125.000. Pendaftaran 1 sampai 4 Oktober, kemudian pelaksanaan mulai 16 Oktober 2023. Nah, ini kami juga memperpanjang waktunya ini. Kemudian informasi bisa di WA berikut ini. Ini WA saya, ini WA admin 0821 531 6315. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu, ini ada kode promo. Bapak Ibu yang ikut malam hari ini, kami memberikan kode promo Trial Plus berlaku tanggal 7 dan 8 Oktober. Jadi malam ini sampai besok aja. Hari Minggu itu diskonnya bimbel lumayan 25.000. Jadi Bapak Ibu mendapat potongan yang tadi 150 itu hanya membayar 125.000. Itu pada tanggal 7 dan 8 saja, hanya berlaku 2 hari. Tanggal 9 hari Senin sampai pelaksanaan itu normal, tidak ada diskon lagi. Itu Bapak Ibu. Senin tanggal 9 sampai 14 itu akan normal lagi, tidak ada diskon lagi. Jadi yang ingin mendapatkan diskon itu silahkan mendaftar malam ini sampai besok. Nah, ini terbatas juga di 2 hari ini. Itu Bapak Ibu. Linknya sudah di-share Pak ya? Iya Pak. Linknya sudah di-share ya? Linknya nanti hubungi aja admin Pak ya. Admin. Kemudian misalnya tadi yang alumni, berarti dia dapat potongan 25 dari alumni, dapat diskon lagi. Jadi tinggal 100 Bapak Ibu. Nah, Tapi syaratnya 100.000 Pak ya. berlakunya ada masa berlakunya. Nih Bapak Ibu. Ini ada masa berlakunya. Setelah ini sudah normal kembali. Ya Ibu Lia, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ya. Kebetulan kan kalau saya keseharian kan emang lulusan S1 PG PAUD ya Pak. Jadi otomatis saya mengajar di Kober untuk udah usia berapa ya? Selama 9 tahun sampai 10 tahun sekarang kan.
Nah, pas kemarin di Purwakarta itu saya otomatis ngambil yang umum karena kan harus linier ya Pak intinya ya. Untuk P3K sekarang itu kan harus linier. Jadi otomatis saya banting setir ngambil ke teknis. Nah, dari teknis itu saya diposisikan langsung ngambil ke ahli pertama instruktur, Pak. Jadi otomatis saya kan ngambilnya di teknis ya Pak ya. Untuk teknis bimbingan ada kan? Kalau ada insya Allah saya mau daftar. Jadi mohon maaf Bu, kami ini spesialis guru Bu untuk tenis. Ini belum iya. ada Bu. Oh iya. Cuma kalau yang untuk malam hari ini ya kami terbuka aja gitu Bapak Ibu. Gak apa-apa sih. Kenapa saya ikut ini ya cari ilmu aja sedikit-sedikit gimana-gimananya kan. Otomatis kan saya juga kan baru ikutan untuk sekarang ini ke P3K. Terusnya pas daftarnya itu nggak ada Pak yang di PG PAUD. Jadi khusus SD yang umumnya mungkin udah instansinya udah penuh sih untuk Purwakarta sekarang ini gitu. Ya Bu, dilanjutkan aja Bu ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Ya, Saya lanjutkan. Ya. Berikutnya ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Ini Satu, juga Pak. sudah ada jadwal. Ya, tadi Pak, siapa tadi? Iya, satu. Berarti ya, Pak, untuk lalu ikut malam ini berarti cuman 100 Pak ya untuk BEM anunya. Daftarnya. Yang ikut hari ini, malam ini. 125 Pak. 125 ya? Ya. 125. Saya kira itu, 100. Tidak. Itu untuk yang alumni Pak. Bapak alumni atau bukan? Baru masuk ini. Nah, ya. Yang baru masuk itu dapat diskon 25.000 berlaku 7 besok sampai besok aja Pak. Senin sudah normal lagi. Terus mana? Yang alumni itu yang mana Pak? Alumni itu mereka yang sudah pernah bimbel sebelumnya Pak, mau ikut lagi. Contohnya Pak Lalu tadi pernah ikut bimbel bulan kemarin, melanjutkan lagi. Bapak ikut bulan ini, nanti bulan berikutnya sudah jadi alumni yang asal pernah ikut di bimbel sebelumnya. Gitu Pak. Iya. Ya nanti ini jadwalnya nanti kita mulai Senin 16 Oktober kemudian sampai 7 November. Karena 8 November tadi sudah mulai tes. Jadi kita padatkan kegiatannya. Kegiatannya cuma Senin, Rabu, Jumat aja. Seminggu 3 kali dan malam hari juga seperti ini tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Ya Ibu Astuti silahkan. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi kan saya baca yang Bapak share tadi itu kan bimbel P3K PGSD ya Pak. Ini tadi saya juga menyimak beberapa guru yang di kolom chat ini bertanya Pak, kalau untuk yang SMP dengan SMA bagaimana Pak? Apakah bisa ikut juga atau berbeda atau sama Pak? Begitu. Terima kasih Pak. Kalau ini yang guru yang lain itu tidak apa-apa ikut. Nah, cuman bisa mengikuti yang SJT, sosial kultural, kemudian manajerial, itu yang bisa diikuti. Sedangkan yang mapel PGSD itu tidak kayaknya berbeda. Nah, itu nanti mungkin guru mapel itu tidak bisa ikut semua kan, hanya bisa ikut yang berapa kali yang tadi saja. Itu mungkin dapat kami berikan potongan juga karena nggak bisa ikut semua, nanti mungkin ada potongannya. Guru mapel, Bapak Ibu. Itu yang tidak khusus grupnya nanti guru mapel tapi bisa. Yang SJT itu untuk semua guru bisa. SJT, sosial kultural, manajerial itu bisa untuk semua guru. Itu Bu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya silahkan hubungi admin ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas infonya Pak. Kita lanjutkan. Ini juga kami perkenalkan, ini adalah pengajar-pengajar. Ada saya sendiri, saya nggak sendiri nanti Bu. Ada Ibu Rizky Saprina, ada Ibu Indah Wayuti yang bergantian. Saya di hari Senin, Ibu Indah di hari Rabu, Bu Rina di hari Jumat. Nah, jadi Bapak Ibu nggak bosan. Takutnya kalau saya semua kan bosan. Jadi kita selingi nih pengajarnya. Dan mereka juga memang dari guru sertifikasi dan guru penggerak juga. Ini insya Allah juga ASN juga bisa berbagi ilmu kepada kita nanti.
Kemudian saya lanjutkan, mohon maaf, terima kasih. Ini juga ada testimoni ya dari yang sudah pernah ikut. Mereka memberikan komentar positif gitu ya, banyak mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kami bisa bermanfaat untuk orang lain gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah karena dalam khususnya Islam itu ada hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain Bapak Ibu. Kemudian jadwal tryout Bapak Ibu besok sorry Senin Selasa. Nah, jadi yang mau ikut daftar besok masih bisa tuh hari Minggu karena Senin sudah kita mulai tryout Bapak Ibu ya. Nah, ini panduan tryoutnya. Nanti menyiapkan laptop, ada linknya di eugen.com, inspirasi galeri. Nanti ada username yang dibagikan bagi yang sudah mendaftar gitu Bapak Ibu ya. Tuh panduannya. Ini tampilannya. Nah, tampilan nanti ketika kita ingin masuk tryout seperti ini. Lalu ini masukkan username-nya. Tampilan seperti ini, klik lihat petunjuk. Nanti akan muncul seperti ini. Ada timernya di sini Bapak Ibu. Nah, ini timernya, ini data kita. Ini namanya soal-soalnya. Ini adalah nomor Jawaban. soal di sebelah kanan. Nah, ini Bapak Ibu. Kan berbasis CAT. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk malam hari ini cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan hari ini belajar trial kelas di Inspirasi Galeri Samarinda. Ini Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ingin mendaftar bimbel dan tryout bisa menghubungi 0821 50 31 6 315 Bapak Ibu. Saya Maaf, mau bertanya. Saya stop share dulu ya. Oke. Stop share dulu. Silahkan kita buka sesi tanya jawab mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu. Menuju Iya. jam 22 ya. Silahkan.